warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti, NIM 207190016, kelas 6B, Tadris Biologi, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kali ini saya membuat video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran hari ini kita membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, di mana kita akan membahas tentang organ dan fungsi, beserta juga ada oogenesis dan proses fertilisasi, beserta kelainan-kelainan pada sistem reproduksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang organ pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama ada reproduksi bagian luar dan reproduksi bagian dalam. Nah, pada reproduksi bagian luar itu terdapat tiga. Yang pertama ada vulva, yang kedua ada labium, yang ketiga ada klitoris. Nah, reproduksi bagian dalam, yang pertama itu ada tuba fallopi, yang pertama ada ovarium, yang kedua ada tuba fallopi, yang ketiga ada uterus atau rahim, dan yang keempat ada cervix. Nah, yang terakhir ada vagina. Nah, pada sistem reproduksi bagian luarnya, yang pertama tadi vulva yaitu celah terluar pada kelamin perempuan yang merupakan tempat muara saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Nah, yang kedua tadi ada labium. Labium itu bagian yang membatasi vulva. Ada dua labium. Yang pertama ada labium majora, itu bibir luar, dan labium minora atau bibir dalam. Nah, di antaranya terdapat tonjolan yang bernama klitoris. Nah, yang ketiga tadi klitoris. Klitoris itu adalah organ yang sangat kaya akan pembuluh darah dan sangat peka terhadap rangsang. Nah, yang kedua ada sistem reproduksi bagian luar. Nah, yang pertama tadi ada ovarium. Ovarium ini terdiri atas pasang, yaitu kiri dan kanan, di mana berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang kedua ada tuba fallopi. Di mana tuba fallopi ini berfungsi saluran sebagai jalannya ovum menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi dari ovarium ini jalannya ovum menuju tuba fallopi, dan disinilah tempat terjadinya pembuahan. Nah, pada ujung ini berbentuk corong yang disebut dengan indifundibulum. Nah, di mana terdapat fibrae atau jumbai-jumbai untuk menangkap ovum atau sel telur yang dilepaskan dari ovarium. Nah, di sini akan dilepaskan sel telur yang akan dilepaskan ovarium menuju tuba fallopi. Nah, disinilah tempat proses terjadinya pembuahan. Yang ketiga ada uterus. Uterus itu adalah rahim. Nah, yang ketiga ada uterus. Uterus ini adalah rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, yang keempat ada cervix. Nah, cervix ini berfungsi mengalirkan darah ke vagina. Nah, yang terakhir ada vagina. Vagina ini tempat jalannya keluar bayi jika seseorang ibu melahirkan secara normal. Selanjutnya oogenesis, yaitu pembentukan dan pematangan sel telur. Nah, di mana oogenesis ini merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Di dalam ovarium ini terdapat oogonium, yaitu oogonium ini adalah jamak atau sel indung telur. Nah, selanjutnya ada proses fertilisasi. Nah, di mana proses fertilisasi ini adalah pertemuan antara sperma dan sel telur bertemu di dalam tuba fallopi. Nah, di mana inti sel sperma dan sel telur akan menyatu dan disebut proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, selanjutnya akan membentuk zigot, kemudian menjadi embrio, selanjutnya akan menjadi janin. Nah, setelah 9 bulan maka seorang ibu akan
melahirkan dan terjadi persalinan dan akhirnya melewati vagina. Selanjutnya, penyakit atau kelainan sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama itu ada sifilis, yang kedua ada gonore, yang ketiga ada penyakit AIDS juga, ada keempat ada penyakit kanker vagina, dan juga banyak ada contoh penyakit lainnya. Nah, penyakit sifilis itu disebabkan oleh bakteri Treponema Calidium. Nah, yang kedua ada gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, dimana yang terakhir ada penyakit AIDS, yaitu penyakit ini mempunyai arti menurunnya kekebalan tubuh terhadap penyakit, sehingga penginap AIDS di sini mudah sekali terserang penyakit yang berbahaya. Nah, itu saja materi dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, dimana tadi terdapat organ dan fungsi, pengertian dari oogenesis dan proses fertilisasi, dan kelainan-kelainan yang ada pada sistem reproduksi manusia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.